Bleach Thousand Year Blood War core kedua itu melanjutkan ceritanya dari core pertama ya, jelas karena core ini Bleach TYBW ini ada 50 episode lebih ya. Dan banyak sama seperti di Bleach sebelumnya gitu ya. Tiap arc itu atau tiap saga itu banyak banget episodenya. Namun bedanya di sini alhamdulillahnya ya pace-nya cepat gitu ya. Dari core pertama ya, core pertama termasuk cepat dan core kedua juga termasuk cepat ya. Dan di situ ada penambahan dan ada pengurangan tentunya gitu ya. Nah, core pertama itu menceritakan ya Ishida Uryu ya bersama Ichigo dan Yohava gitu. Yang dimana Uryu Ishida ikut ke kelompoknya Yohava, lalu Ichigo ya ada pelatihan gitu ya dari itu si Ichibei dan Ichigo turun ketemu Ishida pertama kalinya dan ada Yohava di situ naik ke Royal Palace dan ya di situ menceritakan masa lalunya juga ada gitu ya dan di mana itu faktor kenapa Yohava invasi ke ini ya apa ya Soul Society dan Royal Palace gitu. Ternyata ya emang mau itu ya buat dunia baru gitu. Dan ya sampai situ gitu ya. Kalau gua ringkas. Nah, ceritanya terlalu ya nggak begitu kayak yang wah banget gitu ya. Kayak Core 1 itu menurut gua lebih wah gitu ya. Karena di mana ternyata di situ ada plot twist yang benar-benar gokil gitu ya. Yaitu Ichigo gitu ya. Dan di situ ada perkembangan Ichigo gitu. Dan sekarang itu cuma ya fighting gitu ya. Dan ya emang full fighting sih, jujur aja ini full fighting. Dan ada kecil-kecilan lah cerita yang dimana ya ada Yohava, Ichigo gitu ya. Terus Uryu gitu. Nah, udah. Sekarang waktunya mengomentari produksi dari Bleach TYBW Core kedua ini ya. Nah, yang gua tahu ya, ini Bleach TYBW sebenarnya produksinya ini bermasalah ya, jujur aja gitu ya. Karena di situ banyak animasi yang emang limited gitu ya. Dan pengurangannya banyak gitu. Ya walaupun ada ya animasi yang emang diprioritaskan, namun hanya beberapa aja gitu, enggak semuanya. Ya kalau semuanya ya makan waktu banyak gitu. Ini pengerjaannya aja yang di core kedua ini eh, cuma 6 bulan butuh waktunya gitu ya. Kalau nggak salah. Dan itu kalau mau animasi bagus itu susah ya, agak susah dan bener-bener butuh ekstra banget ya. Tapi ya gua nggak berharap lebih gitu ya. Karena kelebihannya di sini pun alhamdulillah ya walaupun animasinya limited gitu ya. Dan minim animasi yang sakuga gitu ya. Tapi dilebihi gitu ya, ada kayak penutupannya gitu pengurangannya itu shadowing atau kayak detailing terus juga main efeknya gitu ya. Ini terutama efek ya, efek ini paling ini banget di Bleach, kayak kelihatan banget gitu. Lu tahu seronya si siapa itu ya yang pasukan zombie itu yang pakai loh itu dulu kalau nggak salah seronya biasa aja ya, sekarang seronya berubah gitu ya, detailingnya bagus, terus sayap-sayapnya yang milik Quincy itu ya full standingnya gitu juga bagus ya, untuk efek-efeknya gitu keren banget, untuk bomnya dari Bambieta pun juga sama gitu ya, pokoknya bagus-bagus untuk di efeknya dan juga nggak berlebihan menurut gua, karena bagi orang yang berlebihan ini ya gua nggak tahu ya nggak apa-apa sih sebenarnya mereka ngomentarin kayak wah efeknya berlebihan begini gitu. Menurut gua ini fine fine aja. Kenapa bisa fine fine aja? Karena ada animasi yang minim gitu ya, jadi dilebihkan ke efek gitu biar nutupin yang emang ya kurangnya ini animasi ini kayak pergerakan atau gimana gitu ya.
gitu. Itu rusak banget pas di episode 21 pun itu ada penundaan ya. Gua nggak tahu kenapa itu ada penundaan selama seminggu gitu ya. Gua kurang tahu. Nah, itulah kayak dimana penggambaran bahwa di situ produksinya itu bermasalah gitu ya di Bleach TYB. Kayak sebelah lah gitu. JJK season 2 itu juga katanya bermasalah gitu ya dan ya begitu gitu. Di sini juga ada beberapa yang emang animasi limitnya itu kerasa banget pas di minim animasi itu pas lawan si Toshiro versus Basbi bankainya Shinji, terus juga tiga tiga wakil kapten versus superstar, walaupun itu menurut gua nggak penting-penting amat ya, tapi ya udahlah gitu lah, nggak masalah deh gitu dikasih kayak gitu. Nah, terus juga Saraki menurut gua ada beberapa scene yang dimana itu minim animation ya, jujur aja gitu, nggak yang crazy banget gitu ya. Namun ya mau gimana lagi, emang pertarungannya seperti itu ya, di manga pun seperti itu. Nggak ada penambahan ya di situ ya. Nggak tahu kenapa gitu ya. Dan juga di bagian pas oh ya, Zero Bantai atau Squad Zero versus itu ya Royal Guard. Nah, di situ minim animation pun ada di situ ya. Bener-bener kerasa banget, walaupun sisanya itu ada yang animasinya bagus gitu. Dan ya sekarang yang bagus-bagusnya gitu ya, bagus-bagusnya pun ada tadi di efek yang gue bilang tadi gitu ya, efeknya ini bagus banget. Dari pas Yuava itu Aswalen yang kayak ini ya, black hole itu keren banget sih itu efeknya gitu ya. Gua nggak tahu itu efek apa animasi, namun menurut gua kayaknya efek deh. Terus juga pas dia meledak gitu, itu keren banget gitu. Terus pas dia ada kayak blood fan-nya itu gede banget gitu, itu keren banget. Dan juga untuk permainan kamera movement-nya di sini menurut gua sama seperti animasi ya. Minim untuk ini apa ya, pergerakan kamera movement-nya ya. Movement kameranya gitu. Kayak sedikit gitu. Hanya beberapa part doang yang emang menurut studio kayak oke, ini pakai animasi apa ya, movement kamera gitu. Di awal gitu ya, di awal ada beberapa gitu ya scene yang pakai movement kamera, itu keren banget menurut gua. Lalu sisanya udah kayak nggak ada gitu ya. Tapi kamera angle menurut gua di sini udah bagus ya di build TYBW Core kedua. Tapi ya pengurangannya ya di kamera movementnya. Kamera movement ada ya di TYBW. Keren. Namun ya nggak banyak gitu di setiap pertarungan gitu ya. Dan ya itu sih yang bikin gua di trailer, pas gua nonton trailer itu ya, teaser Korte BW ketiga gitu ya, itu pengen banget kayak studionya itu misalnya minim animasi pakai kamera itu ya movementnya gitu loh, karena kalau pertarungannya pakai kamera movement itu kerasa banget dramatisnya gitu dan keren banget menurut gua. Walaupun nggak ada kayak adegan animasi yang bet setidaknya misalnya ngeluarin jurus gitu, itu pakai kamera movementnya dibagusin gitu loh, nggak cuma kayak kamera kayak gini doang gitu, kayak lurus pinggir terus di kayak giniin doang. Mas gua ya diapain gitu kalau bisa gitu ya, itu harapan gua sih nanti di core ketiga gitu ya. Terus juga misal ada 3D di sini. 3D-nya di sini menurut gua biasa aja, nggak terlalu wah banget dan nggak terlalu jelek banget. Standar menurut gua. Pas di Bambi itu juga kayak ya nggak jelek-jelek amat lah gitu ya. Terus pas di si siapa itu Grammy, pas ada tembakan di sini yang bundar itu keren juga gitu tuh, pakai kamera movie itu juga bagus itu, cuma ya itu biasa aja, nggak terlalu wah banget. Dan ya untungnya tonnya gelap gitu ya, jadi kayak bagus gitu, tapi nggak bagus-bagus banget gitu ya untuk 3D-nya, karena
Di situ ada 2D ya, 2D karakter ya. Masih kayak menurut gua kayak kurang aja misalnya ditempelin ini ya. Tapi beda cerita kalau backgroundnya 3D gua nggak masalah dah kalau itu. Backgroundnya ya, gua nggak masalah. Buat kepentingan fighting gitu ya, itu no problem lah menurut gua. Kalau misalnya dikasih 3D gitu ya, bangun-bangunannya atau misalnya eh, lantainya gitu atau jalanannya gitu. Ya, di Blitz 3D-nya menurut biasa aja, nggak terlalu buruk dan nggak terlalu bagus-bagus banget gitu ya. Dan dan juga pewarnaannya gua juga di core ini kerasa banget ya, biru merahnya gitu ya, dan gue juga suka di sini pewarnaan yang dipakai dan shadowingnya gitu ya, itu ya kayak cahayanya gitu juga bagus di sini. Mayuri pas dia juga bagus banget di situ ya. Terus ada apa ya namanya, itu kalau keyboard yang warna-warni itu, gue lupa namanya apa, tapi itu keren banget sih menurut gue ya, pakai efeknya gitu. Terus juga shadowingnya juga kerasa banget di situ. Sound effect digunakan di sini juga menurut gue udah top tier ya menurut gue ya. Kenapa bisa gue bilang top tier ya, bersamaan dengan itu ya, apa ya, anime apa ya yang api itu ya, Fire Force kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Fire Force itu kan sound effect-nya bagus itu. Beats termasuk salah satu top tier juga ya. Kenapa? Karena ada banyak coy. Ada banyak, gua nggak bisa kayak kasih satu-satu. Contoh besarnya pas Nimaya nge-slash itu ya, para Royal Guard ya di situ. Itu keren banget itu. Kayak apa ya? Sorry, gila sih, keren sih. Itu bisa kayak gitu loh sound effect-nya. Terus banyak adegan-adegan juga sound effect-nya juga ngeri gitu loh. Terus juga setiap judul ya yang diberikan di setiap episode itu juga bagus ya, yang diberikan itu wah gila sih. Menurut gue gila sih. Ya walaupun ada yang simpel gitu ya, tapi tetep ya kayak keren aja gitu ya pembawaan title yang ditaruh gitu loh. Gila sih. Pierrot kelas ya. Terus juga OST bagi gua juga nggak masalah, ini bener-bener bagus ya OST-nya. Shirosaki Gisu nggak pernah gagal ya mengenai OST ini. Terus kelebihannya juga ada penambahan itu ya, cerita yang ditaruh di di core kedua ini. Ya penambahannya sih cukup signifikan ya dan bagus banget di situ. Bener-bener kayak ya lebih bagus ketimbang di core pertama. Core pertama ada penambahan namun gak sebanyak di core kedua ini ya. Menurut itu ya, para manga readers gitu. Dan ketika gua mengetahui hal itu yang tidak ada di manga gitu, itu keren banget sih. Maksudnya penambahannya keren banget sih. Jujur aja gitu ya. Dan ya respect lah gua sama Kebo gitu ya, Tite Kubo gitu. Dimana ya ada Bankai itu gila sih. Bankai Shinji nggak ada di situ terus diadain gitu ya, walaupun ya scene-nya ya biasa aja ya, tapi pas apa ya, Senjumaru kalau nggak salah, Senjumaru namanya di Squad Zero, yang cewek itu Bankainya keren parah, visualnya pun di situ digambarkan keren parah juga ya. 3D-nya di situ iya itu 3D ya, pas yang alat kayak tenun apa gimana sih itu gua kurang tahu, cuma itu bagus banget ya penggambarannya, kamera movementnya juga dikerjakan dengan bagus gitu ya. Itu panggilnya keren sih, itu bener-bener wow banget. Dan ya di sini banyak bangkai yang ini ya, untuk di core kedua ini banyak bangkai yang baru-baru gitu ya dimunculkan gitu, yang nggak ada di Blitz dulu gitu ya. Ini benar-benar bagus sih bagi yang anime only. Nah, tapi ya itu yang dijual sama Blitz untuk di core kedua ini ya, Bankai. Nah, gila sih.
Rukia itu salah satu juga bagus banget ya Bankai yang dikeluarkan gitu ya. Terus ya Ichigo juga termasuk ada jurus baru gitu. Keren itu animasinya. Terus ya Kenpachi Shikanya itu juga bagus, belah meteor. Walaupun di situ ada adegan yang dimana menurut gua juga ya kayak kurang dramatis ya, kurang menakutkan gitu. Walaupun itu sebenarnya kekuatan yang paling mengerikan ya, termasuk ya mengerikan gitu. Tapi ya udahlah, gitu. Yang udah terjadi ya udah terjadi gitu. Pas ada adegan Byakuya pun seorang ningrat pasti diberikan adegan-adegan bagus ya, nggak mungkin nggak. Beda sama Hisagi yang selalu dinista sama Kebo gitu ya. Ya dimana ya animasinya kayak gitu doang. Beda dengan Ningrat gitu ya. Gila sih animasinya ngeri sih pas dikeroyok 3 orang pas lawan si itu ya Fear Asnot, terus juga pas lawan si siapa itu Hisaki. Itu animasinya keren sih di situ. Dan ya terakhir mungkin kekurangan yang gua rasakan di sini yang mungkin ini kekurangan adegan fight sih menurut gua, yaitu kurangnya penambahan kayak spell-spell gitu yang ada di itu ya Shinigami gitu. Lu tahu kan kayak Hado gitu, terus Bakudo gitu kan. Yang dimana ada penyerangan, ada healing dan apa ini kayak barrier ya buat shield gitu. Terus juga di sini kayak teknik itu ya penyegelan gitu. Itu kenapa nggak dipakai gitu? Gue bingung di situ. Kenapa nggak dipakai? Walaupun ada ya scene-nya sedikit gitu. Scene-nya sedikit gitu. Cuma ya dibanyakin gitu. Misalnya kayak nggak ada jurus yang wah di karakter itu. Menurut gua penggunaan spell atau mantra yang ada di sini kami itu dipakai gitu. Ini Kubo aduh gila. Jadi ini ya dibuat seperti itu gitu loh. Kalau dibuat ada tambahan adegan fight yang pakai spell gitu ya. Itu bikin dramatis sih menurut gua sih untuk fightingnya ya. Benar-benar menurut gua wah gitu loh. Kalau dibikin kayak ada spell gitu ya. Dulu Hisaki itu pakai spell keren banget pas lawan Vindor kalau nggak salah itu keren banget itu. Sekarang nggak ada kayak ya minim sekali gitu loh. Aduh, ya udahlah. Gua nggak tahu ya di core ketiga ini ada kayak penggunaan Kido Pakudo gitu. Gua kurang ngerti. Yang mas kayaknya sih harusnya ada ya, tapi minim lagi gitu. Gua nggak tahu nanti penambahannya seperti apa ya untuk adegan pertarungannya gitu ya, atau ceritanya kayak gimana gua kurang tahu. Yang pasti patut ditunggu ya core ketiga. Dan ini termasuk salah satu best anime di tahun 2023 yang muncul itu Bleach Thousand Year Blood War gitu. Kalau untuk best episode yang diberikan itu Squad Zero sih menurut gua sih. Squad Zero salah satu, nggak tahu ya ini nih bingung antara Saraki atau si siapa itu Rukia atau itu ya Squad Zero. Gua kurang tahu ya, tapi kalau gua sih milihnya Squad Zero ya best fight ya, karena mereka di manga itu kayak culun banget, kayak diremehkan banget. Sekarang ini kayak on top gitu loh, on top ya. Gila mengguncang 3 dunia ya, gila. Dan ya itu menurut gue untuk best fight. Tapi best fight di Bleach ini nggak sampai best fight anime, best fight of the year gitu loh. Nggak ada sih menurut gue. Masih belum. Semoga di core ketiga ini, gue nggak tahu ya nanti di core ketiga ini fokusnya ke animasi atau ke efek lagi gitu. Gue kurang tahu. Atau ada penambahan 3D-nya nanti di background gitu ya. Di sini ya kayaknya nggak.
harusnya ada. Tapi gua kurang teliti ya, karena emang di situ tonnya gelap gitu ya. Dan ya, itu aja mungkin review gua hari ini atau video ini. Terima kasih udah nonton sampai habis ya. Ya, seru sih ngikutin Blitz gitu ya. Sampai di mana ya UEFA kalah di situ ya. Dan di quarter pertama kan kemenangannya diperoleh oleh Quincy gitu ya. Sekarang diperoleh oleh Shinigami ya. Dikembalikan gitu ya. Untuk quarter ketiga, ayo tebak siapa nanti pemenangnya gitu ya. Gua kurang tahu. Gua tahu, tapi pura-pura nggak tahu gitu ya. Menurut kalian siapa nanti ya yang akan memenangkan di quarter ketiga nanti ya? Pihaknya siapa gitu? Ya, harapan kalian apa guys untuk core ketiga nanti yang akan muncul? Terus juga kekurangan dan kelebihan dari core 2 ini apa? Tulis aja komentar di bawah. Gua pengen tahu juga pendapat kalian gitu ya. Dan ya, bye bye.